kita. Dan saya cukup sekian. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi wa ansarihi wa ashabihi. Summa al-fatihah li arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Summa al-fatihah al-mu'allif kitab Is'adul Bariyah fi Athanil Udhiyah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana aqrana bima 'allamtana rabbi alimna alladzi ma yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amin. Innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair waj'alna fi kulli waqtin wahid natiqan bi kalimati syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin harfa rutiba wa yuktabu abdal abidina wa da'wad dakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Wabil khusus dengan nikmat iman Islam, sehat walafiat, juga nikmat kesempatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui jalan yang fardu maupun jalan yang sunnah. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang kiranya kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang ikhlas dan istiqamah berada di dalamnya. Para guru, sepuh, bini sepuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah rasa syukur kita kepada Allah dengan diberikan kita panjang umur, sehat walafiat, yang bisa memasuki salah satu bulan dari bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, diantaranya yang diterangkan di dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur di Hadiyatul Mukhara allati tasrahus sudur, yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Alama Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Maki Asy-Syafi'i, dengan memperbanyak bacaan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, puasa, sedekah, zikir, baca Quran, banyak macam-macam ibadah di bulan yang dimuliakan. Karena nilai ibadah yang kita kerjakan pada bulan istimewa akan punya nilai berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaannya akan berlebih diberikan Allah pada bulan-bulan yang teristimewa
yang dijadikan oleh Allah bagi kita. Salah satunya sekarang ini adalah bulan Dzulhijjah. Syukur alhamdulillah kita bisa berada di dalamnya. Ibadah tertinggi di dalam bulan Dzulhijjah yaitu yang pertama adalah ibadah haji. Kita doain saudara-saudara kita yang sedang dalam melaksanakan ibadah haji biar dijadikan haji yang makbul dan mabrur, makbulah dan mabrurah. Kita yang belum diberikan kesempatan, bagi yang belum bisa melaksanakan, kiranya Allah berikan jalan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Kemudian dari beberapa banyak amalan yang paling mendekati amalan yang kita kerjakan yaitu ibadah kurban, yang keutamaannya di dalam kitab Isyadul Bariyah di Ahkamil Udhiyah, Fadlul Udhiyah, waradat fi fadlil udhiyati ahadisun kasiratun. Telah banyak keterangan-keterangan fi fadlil udhiyah, di dalam keutamaan yang menjelaskan bagaimana keutamaan tentang kurban. Ahadisu kasiratun, dengan keterangan-keterangan yang begitu banyak. Wa yakfi, dan cukuplah bagi kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazaba ala fi'liha wa tawala iqamatihi bil madinatil munawwarati wa minal ahadisil waridati fi fadlil udhiyati. Wazaba, senantiasa Nabi Muhammad ala fi'liha, atas melakukan kurban. Jadi Rasul selalu berkurban. Tawala iqamatihi bil madinatil munawwarati, selama Nabi ada di kota Madinah al-Munawwarah. Karena memang berkurban itu syuri'at bisanati minal hijrati, disyariatkannya pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas sudah di Madinah, ya, belum di Mekah, tapi udah di Madinah. Bukan pas di Mekahnya, tapi pas sudah di Madinah. Di Mekah belum disyariatin. Itu tahun kedua hijrah baru ada perintah kurban. Sebagai sunnah Nabi, sunnata abikum Ibrahim, juga sunnah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Min ahadisil waridati bi badil udhiyah. Ini menjadi cukup bagi kita akan dalil pelaksanaan penyelenggaraan melaksanakan udhiyah, kurban di hari raya Idul Adha. Ya, kalau Idul Fitri enggak gitu. Idul Fitri mah andil. Ya. Kalau sekarang udah enggak ada andil ya. Kalau Idul Fitri andil. Di mana Rasulullah an Zaid bin Arqam qala ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adawi? Qala sunnata abikum Ibrahim salawatullah alaihi wasallam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli syahratin minassu hasanatun. Nabi ditanya dalam riwayat Sayyidina Zaid bin Arqam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasulullah, apakah ini hewan-hewan kurban? Qala, maksudnya ini bagaimana Rasul? Ini apa Rasul dalam berkurban? Nabi jawab, sunnata abikum Ibrahim. Ini sunnah Nabi kamu, Nabi kita semua Ibrahim alaihi, di mana kurban berkaitan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail. Qalu pamalana fiha ya Rasulullah. Kalau kami berkorban, apa yang kami dapat? Apa yang kami peroleh?
Qala, kata Nabi, bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Maka dengan setiap bulu minas suf, daripada pakaian, daripada yang menempel di hewan kurban, hasanatun, itu kebaikan. Masya Allah. Kita nggak pernah sampai sekarang ngitung bulu domba. Ada sih orang ngitungin bulu kambing, bulu domba itu. Ya, ya enggak. Itu saking banyaknya pahala dan kebaikan-kebaikan, keutamaan yang ada di dalamnya. Kemudian kita tahu kurban itu faidatun al-udhiyatu fi haqqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatun wa hiya min khususiyatihi. Kemudian ketika kita melaksanakan, bagi Nabi wajib, tapi sunnah bagi umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tatkala Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, Nabi katakan, ya Fatimah tuh qaumi, wahai Fatimah, bangun, fashhadi udkhiyataki, saksikanlah, maka saksikanlah oleh kamu udkhiyataki, itu kurbanmu, penyembelihan ya hewan kurban. Jadi sunnah tuh kalau kita berkurban itu menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Kalau perempuan boleh motong, boleh, tapi muslimah yang benar-benar bisa, muslimah benar-benar adil, ya. Ntar ada di sini keterangannya siapa orang yang boleh motong, ya enggak. Ya juzulil mar'ati antakuma bidakhil udhiyati, diperbolehkan untuk seorang perempuan antakuma untuk melakukan bidakhi, pemotongan udhiyati, hewan kurbannya sendiri. Boleh. Oh ya. Ya mama tuh mau motong, jangan kata potongan sunnah, potong ayam dia sendiri boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, nggak boleh perempuan, boleh, itu ya. Cuman lebih utamanya di sini diterangin karena banyak kelemahannya. Wal afdalu an tuwakkila man yadbahu anha. Ya, lebih utama an tuwakkila, untuk berwakil mayyadbahu anha, kepada orang yang menyembelih daripada hewan kurban. Wa kadzalikal unsa, begitu juga unsa, yang laki kagak, perempuan kagak. Lebih utama menyerahkan. Jadi kata Nabi, ya Fatimah, saksikanlah itu kurban kamu. Fa inna laki, maka sesungguhnya bagi kamu, bi awwali qatratin, dengan pertamanya jatuhan tetesan min damiha, daripada darah, maghfiratan likulli dambin, setetesnya adalah ampunan daripada dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma annahu yuja'u bilahmiha, itu hewan kurban yang kita kurbankan akan didatangkan oleh Allah, yuja'u bilahmiha, dengan seluruh daging-dagingnya, wadamiha, ya, darah-darahnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fayudhamu fi mizanika, akan fayudham, diletakkan oleh Allah di mizaniki, di mizan kita, di timbangan kita, sab'ina dipan, dengan 70 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Qala Abu Sa'id al-Khudri, berkata Abu Sa'id al-Khudri, ya Rasulullah, ahada li ali Muhammadin khasatan, fahum ahlu li khasulihi min khairi amnil muslimina ammatan. Kata sahabat
Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah, apa ini untuk keluarga Muhammad saja? Apa ini untuk Nabi saja? Untuk keluarganya Nabi saja khususnya? Fahum alul lima khusubihi min khair amnul muslimin." Ini khususianya buat Nabi atau keluarga Nabi doang? Atau kebaikan ini diperuntukkan juga oleh orang muslim, buat orang muslim pada umumnya, amatan katanya. Apa jawab Nabi? Li ali Muhammadin khassatan walil muslimina ammatan. Khususnya kepada keluarga Nabi Muhammad dan umumnya perintah ini juga kepada kaum muslimin dan muslimah. Tuh. Jadi yang keluarga Nabi ini jadi hukumnya khususnya nih. Lebih, misalkan kalau orang umum atau kalau dia turunan Nabi juga sunnah muakkadahnya kudu lebih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan diterangin ma'amila adami bihadal ayyawm afdala min dami yukhraku illa ayyakuna rahiman maqtu'atan tusal. Jadi tidak ada amalan yang begitu utama di hari itu selain daripada min damil yukhrak, darah yang mengalir, maksudnya menyembelih hewan kurban. Di dalam riwayat Imam Tabari fil awsati an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bilang, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, dahu berkurbanlah." Berkurbanlah. Nek di dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Allah udah suruh, Nabi suruh. Wahtasibu bidimaiha. Kata Nabi, ikhlaskanlah darah-darahnya, maksudnya sembelihannya, kurbannya. Fa inna dam, maka sesungguhnya darah itu, wa in waqa'a fil ardi, apabila ia jatuh ke atas bumi ini, jatuh ke bumi ini, menyentuh bumi ini, fa innahu yaqa'u fi hirzillahi, sesungguhnya itu terjatuh dalam penjagaan Allah. Jadi disaksikan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saksi ketaatan kita kepada Allah. Itu luar biasa. Di dalam riwayat lain diterangkan daripada An Husain bin Ali, dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Nabi bilang, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man, barang siapa wajada, yang didapati atau terdapat sa'atan, kelapangan dalam rezekinya, falam yudhi, mampu dia orang, punya rezekinya, ada duitnya, falam yudhi, maka tidak menyembelih, mampu, lapang rezekinya, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, maka janganlah yaqrabanna musallana, mendekati tempat sembahyang kami. Keras, dilarang. Ya, bahkan kalau usul fikih, kullul ard masjidun, semua bumi disebut masjid. Itu bisa dikatakan masjid mushola, semua bumi. Dua yang kagak, illal hamam wal maqbarah. Yang kagak disebut masjid, yang kagak jadi tempat sembayangan, cuma dua, yaitu hamam, kamar mandi, wal maqbarah, kuburan. Jadi kalau mampu, dia punya kelapangan rezeki, itu kagak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat tempat sembahyang kami. Nah, kalau tempat sembahyang kami tadi ternyata bumi bisa disebut masjidun, kecuali hamam dan
Barok berarti tinggalnya kalau nggak di kamar mandi, tinggal di, nah itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tuh, ya. Kemudian banyak lagi keterangan. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum kurban tadi sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Bagi kita umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yustaratu fi sahibil udhiyati. Sekarang bagi siapa yang termasuk ke dalam hukum sunnah muakkadah? Siapa aja? Al udhiyatu sunnatun, sunnah kurban itu jadi sunnah, hukumnya sunnah fi haqqi bagi siapa? Bagi orang mantawa farat, orang yang terikat, orang yang termasuk, orang yang terpenuhi. Fihi, bagi dia dalam berkurban, hadhihi surutu, persyaratan ini. Maksudnya orang-orang yang termasuk, orang yang disunnah muakadahkan untuk berkurban. Pertama, syaratnya. Siapa aja yang disunnah muakadakan? Al-Islamu. Yang pertama orang Islam. Li'annaha ibadatun. Kenapa orang Islam? Karena ini ibadah. Wal ibadatu la taqa'u illa min muslimin. Tidaklah terjadi, tidaklah bisa terlaksana itu ibadah kecuali dasarnya seorang muslim. Ya, kenapa? Karena ibadah ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli. Karena ibadah adalah puncak dari sebuah kecintaan dan puncak dari sebuah ketundukan. Wa ma amarallahu bihi min qaulin aw fi'lin. Karena perintahnya Allah, apa-apa yang diperintahkan Allah min qaulin, daripada ucapan, daripada perkataan, au fi'lin, maupun perbuatan. Jadi karena perintah Allah, maka orang harus memiliki keyakinan kepada Allah dan menjadi at-taqarrubu ilallah, menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Juga selain itu apa? Tadalulu wal khudu'u lillah. Dia juga merupakan satu hal yang mengandung merendahkan diri seorang hamba kepada penciptanya, wal khudu'u lillah, dan menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Maka al aslu fil ibadah taufiq, ya, tauqifu. Dasar dari ibadah adalah tauqif, karena ketetapan dalam sesuatu yang disyariatkan. Ini syariat, makanya kudu Islam. Ya, itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau yang kagak Islam, nggak sunnah muakkadah, biar kata kaya, ya, itu biar, ya, sehat, masuk syarat yang lain. Nggak Islam, ya agak, hanya sembelihan biasa. Ya, itu kudu Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ini, nah kita semua nih termasuk Muslim. Nah Muslim yang bagaimana lagi syarat turunnya? Syarat turunnya yang kedua, al-bulughu fala yuqatabu biha sabiyu. Muslim yang balik, buluk, ya, bukan buluk kalau orang kita buluk kan beda ya. Buluk apa sih kalau kita sini? Dekil ya. Ini mah bahasa Arab, buluknya artinya balir, ya. Karena orang-orang kita orang Betawi buluk, buluk udah tekil, bukan gitu. Buluk itu artinya sudah balik, ya. Fala yukhatabu, maka tidaklah dibebani, tidaklah termasuk orang yang ada di dalamnya. Siapa? Biha sabiyu, dia orang-orang yang masih kecil.
kagak tuh. Ya, kalau masih kecil kagak. Di dalam hadis rufi'al qalamu an salasatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Diangkatnya kolam, diangkatnya pena kewajiban an salasatin atas 3 orang. Anis sabiyyi daripada anak-anak kecil hatta yahtalima sampai sehingga dia balik. Itu bocah. Yang wajib aja belum wajib, apalagi yang sunnah. Tuh, makanya kalau bocah-bocah kecil namanya ada, tanya dulu udah kekah apa belum. Kalau bocah-bocah kecil belum, namanya buat kekah. Nek kalau udah gede, udah berangkotan, nek itu kata Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari, kurban dulu baru kekah. Tuh ilok udah segede alaihim belum kekah. Ya gitu ya. Tapi kalau ada ya korban dulu. Tapi kalau rezekinya 2, karena kekah kan 2. Kata Imam Ibnu Hajar, yang satu kekah, yang satu korban. Tapi jangan dilempengin. Ntar aja kalau gitu mah nungguin Idul Adha. Jadi kita kekahnya cuma 1. Wah itu akal-akalan gitu. Ulah, jangan ya gitu. Sempurna dalam pelaksanaan ketaatan lebih bagus nilainya. Tapi kalau ketemu rezekinya baru itu juga ada jalannya. Begitu ya, gampang gitu. Saat kita niat mah bisa insya Allah ya. Gilok gini hari masih belum kekah, segede alaihim ya, masya Allah ya. La taklifu illa bil bulugh wal aql. Tidaklah taklif, tidak ada pembebanan illa bil bulugh. Syariat tidak dibebankan kecuali bagi dia yang telah baligh. Udah baligh, nah baru tuh. Anu kiai, anak kita udah korban dulu, masih kecil. Nek entar pas dia udah balik, amaliannya diulang. Tuh, ya. Haji umur 2 tahun, ya. Entar pas sudah balik, baru laksanain. Gitu. Boleh haji, boleh kekah, boleh korban, boleh. Sebagai apa? Tamrin alal ibadah. Di dalam kitab Fathul Mu'in disyarahin kitab I'anatul Talibin, boleh sebagai pelatihan, sebagai tarbiyah bagi anak kita, pembiasaan dalam ibadah korban itu sunnah muakkadah. Dapat pahala, dapat orang tuanya dapat tuh. Masya Allah, nggak kurang pahala mah, nggak hilang, nggak. Tuh ya, itu tarbiyah. Itu Masya Allah, wong belum wayahnya udah diajarin. Itu nilainya lebih juga. Orang tuanya lebih dapat nilai pahala ngajarin, dapat pahala kurban. Wah banyak itu mah, lebih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Karena anaknya kecil semua, kagak korban akhirnya. Itu anak kan belum ada yang wajib, belum ada yang sunnah. Orang kita kan akal-akalnya ada aja. Ya, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, boleh, bukan nggak boleh, tetap diperbolehkan, gitu ya. Kemudian apalagi yang selain dari baligh, bulughu fala yukhatabu bihas sabiyyu. Seseorang haruslah telah balik fala, maka tidaklah yukhatabu dibebani biha kepada mereka as-sabiyyu, yaitu anak-anak yang masih kecil ya, anak-anak yang masih kecil. Yang ketiga al-aqlu fala yukhatabu bihal majnunu, yaitu orang yang berakal, orang Islam kemudian udah balik gila. Nggak kagak itu mah ya. Fala yukhatabu biha majnunu, tidaklah dibebani bagi dia meskipun udah Islam, udah balik. Al majnun uman gila, ya liter nggak penuh. Ini orang kagak sunnah muakkadah. La taklifu
illa bil bulughi wal aqli. Tidaklah ada pembebanan di dalam ibadah, dalam hukum taklifi, kecuali dengan orang-orang yang telah balik dan orang yang berakal. Di keterangan hadis lain, keterangannya yaitu wa an majnuni hatta yakila, ya, wa an majnuni hatta yakila. Ya, dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, tidaklah disyariatkan, diangkat itu syariat bagi orang gila hingga dia berakal, atau maksudnya hingga dia sembuh. Wah, orang gila mah nggak bebanin syariat, ya bebas. Ya, kalau orang gila bebas. Jadi Islam udah balik, berakal, ya itu. Ya, keterangannya berakal, ya, tapi nggak boleh pura-pura gila, ya, kita nggak gila, pura-pura gila, ya, masya Allah, tabar. Kemudian apalagi al-istita'atu, bagi mereka yang disunahkan dalam udhiyah adalah mereka yang mampu. Nah, ini nih yang banyak nih. Apa itu mampu? Watakunul istita'atu, dan dijadikan orang-orang yang mampu adalah bizaidi an-nafaqatihi, mereka dengan kelebihan atas nafkah-nafkah yang harus dipenuhi, al-aqli, yaitu makanan, wal malbasi, pakaian, wal maskani, dan tempat tinggal. Siapa tergolong mampu? Mereka yang bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya tempat tinggal. Ada tempat tinggal, ada makanan, ada pakaian. Kira-kira kita punya semua di sini? Punya, nggak ada yang kagak punya. Hatta bukan milik pribadi masih ada tempat tinggal. Siapa itu? Waman ya'ulu min usratihi, mereka yang memiliki, mampu daripada menanggung usratihi, daripada keluarganya. Nah, nih orang yang menjadi penanggung jawab dari keluarganya, tawala ayami tasriki, dan terhitung mampu, yaitu 3 hari tasrik. 3 hari itu bisa makan, bisa pakai pakaian, bisa punya tempat tinggal. Nah, kira-kira 3 hari itu ada nggak kita? Ada kan ya? Masih ribut susah. Tadi bikin susah beneran sama Allah. Blangsaknya. Beneran cobain dah. Nah, makanya kalau bilang korban, ini pada bilang kagak mampu. Garesan ada, baju selemari. Rumah punya, tempat neduh ada. Aduh, kita belum mampu, Ustaz, bejat. Apaan, memang males baik. Emang Idul Adha baru dadakan besok Idul Adha. Setahun. Ilok setahun masih bilang dadakan. Masya Allah, kalau besok nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba besok Idul Adha baru kita bisa tuh. Begini, udah setahun. Kita udah tahu lebaran apa aja, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Adha, kan korban. Ya, memang pikiran kita kurang. Jadi cuek-cuek baik tuh. Ya, Masya Allah. Daging korban diributin, bukan korban. Orang kita aneh-aneh aja. Iya, bilang daging ribut, suruh korban pada mendek. Wayam lika qimatal udhiyati minan na'ami, dan bagi mereka yang memiliki qimatal udhiyah, yaitu memiliki untuk melakukan qimah, pembelian nilai daripada udhiyah, hewan kurban, minan na'ami, daripada binatang ternak. Apa saja? Al-ibili, korban diterangkan hanya bisa beberapa jenis dari binatang ternak. Yang pertama ibil, onta. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di sini mau korban onta, mau nyari onta di mana? Di Ragunan, itu masalah. Tangkep bisa kita.
Ya, ibil. Wah, bapak misalnya punya duit lebih, pesen ontak ke sono. Ya, ke Arab sono. Ya, kita pesen dulu deh ontak deh, jauh-jauh hari. Boleh. Tuh, cuman ontak nyembelihnya sunnah muakadahnya berdiri. Orang nggak pernah motong ontak, direbahin ontak sama dia. Waduh, ngaji makanya ngaji. Masya Allah, motong ontak disamain sama motong kambing, dia rebahin berdiri. Kalau ontak mah tuh, di orang kita begitu. Waktu saya berangkat tuh, Ustaz, di sini mah kurang adabnya. Kenapa? Itu motong ontak dari berdiri, katanya. Nah, emang sunahnya berdiri ontak. Kagak tahu. Iya, emang kagak tahu, katanya kurang adab. Kita yang kurang ilmu mah. Masya Allah, ontak al-ibili, ontak. Masya Allah, kan seumur umur saya udah nemuin di sini dikemiri orang korban ontak. Masya Allah, tabarakallah. Setelah ontak apa? Al-bakari, yaitu bakari, sapi. Mau mampu beli ontak satu, beli. Ya, kata Nabi ontak bisa 7 orang. Patungan dah. Misalnya orang sini patungan 7 orang beli ontak gitu. Boleh. Asana sendiri boleh. Bakori, sapi, mampu sendiri, beli sendiri. Ini cerdik banget. Berkiraan mampu, patungan aja dah, sama aja, lu curang itu mah. Kalau mampu atuh. Ulah dikurang-kurangin. Ntar hilang beneran duit. Ntar jadi ibadah kagak, hasilnya kagak. Tuh. Bahkan kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin, misalkan kita punya duit 100.000 sama 2.000, kotak amal lewat, tak begitu. Nih kita pirit nih. Wah, 2.000-an aja ini. Ya, 2.000. Set, akhirnya nih yang 100.000 habis kagak ketulungan, kagak kepuguh. Iya. Ya, jadi ibadah kagak, bekasnya kagak. Tuh, jadi hilang. Iya. Tuh, coba besok praktekin kira-kira yang lewat begitu lewat masuknya yang mana juga. Tetap 2.000 aja kayaknya. Masih berat. Masya Allah, ya, itu kerennya luar biasa. Al-bakari, bakar. Dia sapi, warnanya yang abal, ada putih, ada kuning, ada hitam, ada merahnya, warnanya tuh, ada warna sunnah. Warnanya sunnah juga tuh boleh. Tapi yang mana yang utama? Yang paling banyak dagingnya. Nih, yang paling banyak bukan tingginya, bukan. Ya, tapi paling banyak dagingnya. Kenapa? Karena akan diberikan kepada orang fakir, miskin, kerabat, ya, muslimin dan sebagai apa? Makin banyak idqalus surur, dibagi ke orang lain, makin banyak menggembirakan orang lain. Tuh, begitu. Ketinggi doang kagak, kasih tulang. Orang sekarang kan dapat sedekah berutuh, dibagi tulang semua ini. Orang kita tuh, masya Allah, tabarakallah, ya. Tapi kudu sabar, sadar dan sabar. Itu berkahnya beda sama sembelihan biasa. Makanya orang pada berebut ngapa? Berkahnya beda. Jadi kita motong kambing nih, sama kambing itu ada, tuh berkahnya beda hari itu mah. Makanya orang kalau nggak dapat bisa ngadat. Berkahnya beda, gitu. Bukan serakah, bukan berkahnya. Kalau mintanya banyak biar dapat banyak gitu. Jadi otak kita nggak rusak, ya. Itu orang ngambil banyak amat biar banyak berkahnya, gitu. Ya, bisa. Nyatanya itu istita'ahnya. Yang dikaqimmatal udhiyati minan na'ami al-ibili wal bakari dhani. Selain daripada sapi dhani, domba. Wah, saya nggak bisa beli onta, nggak bisa beli sapi, beli domba ke. Dhani, domba kibas. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan lebih gedean, ya. Gitu. Kalau sekarang kita di sini domba, dhani ini domba gede-gedean tuh, masya Allah. Wal ma'izi, kalau kagak bisa beli domba, beli kambing. Tuh, ma'iz, kambing. Kalau di Jawa, guru saya ngartinya kambing kacang. Ini kambing kita tuh,
yang kambing itu ya, itu yang itunya panjang, itu kupingnya panjang, nah itu domba kan, ya kalau yang kita kenal sekarang tuh kayak domba itu, gandot gitu ya, domba Garut apa itu ya? Ya kalau sekarang kibas jarang orang kita, ya kalau kibas daging banyak, kibas daging itu banyak, kalau kibasnya jarang orangnya, Masya Allah. Maizi ya kambing. Nah, bagi mereka la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jangan kecil hati. Kalau memang kagak mampu juga tidak dibebani. Tuh, aduh, kalau memang enggak mampu enggak. Fattaqullah mastata'tum. Apa yang menjadi wujud ketaatan kita kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah mastata'tum. Ngikut dari kadar kesanggupan kita. Idza amartukum bi amrin, di dalam hadis apabila diperintahkan pada kita semua bi amrin tentang sebuah perkara urusan, fatu minhu mastata'tum, maka lakukan, tunaikan sesuai kadar kesanggupan. Nah, kalau kita masyaallah emang banyak halangan, belum istita'ah, belum mampu, juga jangan kecil hati. Berarti Allah masih kasih jalan yang lain. Makan daging korban ke ibadah tuh, makan daging korban ibadah. Malah dalam fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir. Susah itu mendatangkan kemudahan, ya kan? Susah itu mendatangkan kemudahan. Nggak pakai korban makan daging, iya itu tenang aja, gitu. Tapi jangan jadi pengen susah mulu, gitu ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Susah itu bikin mudah, nggak pakai motor nggak dapet tuh. Cuman jangan berdiri di sini, biar ada kemudahan dan kemampuan. Ini mudah-mudahan orang yang disyaratkan sebagai orang-orang yang termasuk daripada sunnah muakkadah untuk melakukan penyembelihan atau berkurban di hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan rezekinya di tahun ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amantu billahi al-wahidil ahad wa la syarika lahu wa kafartu bima siwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.